Dia berpikir sejenak, kemudian dengan wajah merah melihatku dan berkata perlahan. Saya suka orang-orang tertentu. Apapun jenis orang itu, aku akan menyukainya. Aku melihatnya dengan sedikit terkejut. Baru berusia 18 tahun sudah bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Jika bisa disukai oleh gadis seperti dia, pasti cowok itu akan bahagia seumur hidupnya. Memikirkan ini, aku merasa sedikit iri bahkan cemburu. Aku tidak ingin Luo Yuyu menyukai cowok lain. Jika memang ada hari seperti itu, aku mungkin akan merasa sangat sakit. Seakan-akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Memikirkan ini, aku berkata dengan serius. Luo Yuyu, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya Xiao Yueliang milikku. Hanya boleh memanggilku kakak, mengerti? Kemudian aku melanjutkan. Sayangku, pandanganmu tentang cinta cukup bagus. Tapi jika ada yang mengejarmu, ingat untuk memberitahuku. Terakhir kali, Bibi Ye meneleponku dan meminta untuk menjagamu dengan baik. Iya, saya tahu. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya ingin berbicara dengan orang lain. Saya masih memiliki cita-cita yang belum tercapai. Cita-cita apa? Tidak akan saya kasih tahu. Kemudian dia tersenyum dan melihatku sambil berkata, Kak Suyao, malam ini, saya ingin makan hotpot kuah asam yang kamu buat itu. Bagaimana kalau kita pergi belanja sayur dan membuatnya? Kalau begitu, selesaikan bersih-bersih dulu, lalu kita pergi ke pasar sayur. Sejak saya membuat hotpot kuah asam untuknya setengah bulan yang lalu, gadis kecil itu jadi menyukainya. Dia ingin memakannya setiap akhir pekan. Wah, bagus, Kak Suyao. Kalau begitu, saya akan mencuci penghisap asap dapur. Aku akan datang ini. Kamu buat yang lebih sederhana. Karena kamu sering bermain piano, tanganmu harus dilindungi dengan baik. Kak Suyao, kenapa tiba-tiba kamu baik sekali padaku? Mendengar itu, wajahku memerah sebentar kemudian aku berkata lembut. Karena kamu tinggal di sini, kan? Luo Yuyu tampak bingung. Apa maksud dari jawaban ini? Saya bilang kamu sayangku, dan kamu masih tidak mengaku. Kita tinggal di bawah atap yang sama. Bukankah itu sulit? Apakah kamu berharap aku bersikap galak padamu? Luo Yuyu semakin bingung. Orang ini jelas-jelas adalah pria yang sangat maskulin dan lurus. Kenapa tiba-tiba tidak begitu lurus? Apa dia berbalik? Kenapa rasanya aneh? Aku tidak mau. Kalau kamu berani memarahiku, aku akan menangis di depanmu. Seperti saat kecil, aku akan membuat bajumu basah. Luo Yuyu memerah karena malu. Orang ini suka memanggilnya sayangku tanpa alasan. Dia tidak bodoh. Xiao Yueliang sangat cerdas. Oke, aku tertawa melihat wajahnya yang merah dan kesal. Sungguh sangat menggemaskan. Setelah bersih-bersih selesai, aku dan Luo Yuyu membawa bahan makanan untuk hotpot kembali. Setelah sup siap, aku memasukkan bahan pelengkap ke dalam panci. Enak. Luo Yuyu mengambil sepotong tahu dan memasukkannya ke mulut. Dia menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Kenapa kamu terlihat begitu bahagia saat makan? Tentu saja senang. Masakanmu enak sekali. Apa yang kamu sebutkan sebagai cita-cita di siang hari? Tidak akan kuberitahu. Wajah kecil Luo Yuyu memerah. Segera dia menundukkan kepala. Kenapa orang ini terus bertanya? Bagaimana dia bisa mengatakannya? Setelah makan, Luo Yuyu kembali ke kamarnya. Dia membuka sebuah buku berwarna pink. Di halaman pembuka, terlihat cita-cita Xiao Yuyu. Ketika aku dewasa, aku ingin menjadi seorang pianis yang hebat. Saat aku besar, aku ingin bersinar di atas panggung. Keesokan harinya, Luo Yuyu membawa sahabatnya, Wansa, ke tempat tinggal mereka. Dan Lin Xiaotian kebetulan ada di sana. Jadi, keempatnya selesai makan siang dan memutuskan untuk pergi ke taman bermain. Setelah tiba di taman bermain, Wansa langsung melihat sebuah petualangan imersif. Dia berpaling dan tersenyum. Bagaimana kalau kita mulai dengan bermain petualangan besar dulu? Tidak mau. Xiao Luo takut. Kalian berdua saja yang pergi bermain. Xiao Luo dan aku menunggumu di luar. Aku tahu Luo Yuyu takut. Kalau masuk ke situ bisa-bisa dia menangis keras. Tidak nyaman. Aku juga mau pergi. Su Yaoge. Ayo kita masuk dan bermain bersama. Wajah kecil Luo Yuyu memerah sedikit dan matanya bersinar. Dia pasti takut. Tapi dia juga ingin masuk dan bermain dengan Su Yao. Lagi pula, pengalaman pertama bermain petualangan adalah bersama Su Yao. Betapa indahnya kenangan ini.
Jika memang takut, bisa langsung lari ke pelukannya. Lagi pula, banyak alasan. Misalnya, kalau aku takut, boleh kan memelukmu? Atau, kalau wajahmu tampan, berarti tidak boleh dipeluk. Sungguh pelit sekali. Aku benar-benar tidak bisa menolak Luo Yuyu. Jadi aku setuju untuk membawanya masuk. Namun, setelah masuk, Luo Yuyu terus memeluk lenganku sepanjang waktu. Sayangku, Xiao Luo, bukankah kamu bilang tidak takut? HMPH. Jika seorang gadis mengatakan tidak takut, berarti dia takut. Su Yaoge, belajarlah dari sini. Nanti pacarmu tidak akan marah. Setelah sampai di dalam cahaya redup, Luo Yuyu menatapku sejenak. Saat melihat daguku yang hampir sempurna, wajahnya langsung memerah. Wajah itu, berapapun kali kita melihatnya, selalu membuat kita terpesona seperti kali pertama melihatnya. Tangannya yang kecil menggenggam lebih erat sambil mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu. Kak Su Yao, apakah kamu menyukaiku? Mendengar itu, aku terbelalak. Sayangku, Xiao Luo, apa yang kamu katakan? Kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Aku yang terlebih dahulu bertanya padamu. Kamu harus menjawab dulu. Dadaku berdenyut kencang dan wajahku sedikit panas. Jadi aku sedikit menoleh dan berkata, senang sekali. Kau adalah teman kecilku yang aku kenal sejak usia 5 tahun. Juga adalah putri dari sahabat ibuku. Jika aku tidak menyukaimu, apa aku harus membencimu? Yang aku maksudkan bukan jenis suka ini, tapi adalah jenis suka yang lain. Mendengar itu, aku membuka bibirku namun tidak bisa mengeluarkan suara. Aku akui bahwa perasaanku terhadap Luo Yuyu berbeda. Tapi sekarang aku belum yakin dengan perasaanku. Jika aku langsung mengatakan suka, itu tidak menghormati Luo Yuyu. Setelah lama, aku berkata dengan serius. Sayangku, lalu bagaimana denganmu? Apa kau menyukaiku? Luo Yuyu sedikit terhenti dan tampak panik. Bukankah dia yang sedang bertanya? Kenapa tiba-tiba aku dijawab balik? Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Wajahnya menampilkan senyuman yang murni dan lucu. Su Yaoge, aku tahu sekarang. Kau menyukaiku. Jika tidak, kau tidak akan bertanya seperti ini. Aku agak panik dan baru saja siap untuk menjelaskan. Saat itu suara Wansa terdengar dari depan. Kalian berdua sedang melakukan apa? Melihat itu, kami akhirnya mengakhiri topik pembicaraan tadi. Luo Yuyu melihat posisi kami. Masih ada jarak sebelum sampai ke pintu. Sebelumnya karena terkejut, kakinya sekarang agak lemas. Kemudian dia tersenyum manis dan bertanya padaku. Kak Su Yao, kakinya masih agak lemas. Apakah kau bisa menggendongku ke pintu? Aku akan membawamu ke sana. Tidak mau. Aku ingin kamu memelukku. Boleh, kan? Tangan kecil Luo Yuyu menarik sudut bajuku dan menggeleng-geleng. Dengan sedikit putus asa, aku menggendongnya ke pelukanku. Orang ini benar-benar membuat orang tidak bisa menolak ketika dia manja. Naluri melindungi yang kuat muncul dari dalam diriku. Tak lama kemudian, kami pun keluar. Kak Su Yao, ini adalah pertama kalinya aku dipeluk oleh seorang laki-laki. Mendengar itu, aku bertanya dengan sedikit bingung. Sayangku, kenapa aku merasa banyak pengalaman pertamamu telah diberikan padaku? Seperti pertama kali mencuci baju untuk cowok. Pertama kali bergandeng tangan dengan cowok. Pertama kali memasak untuk cowok, dan lain-lain. Apakah ada banyak? Luo Yuyu terdiam seketika. Dia benar-benar memberikannya seperti ini. Pada hari sebelum datang ke Jiangcheng, dia bahkan bersumpah tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Setelah itu, kami datang ke sebuah kedai teh susu. Aku meminta Luo Yuyu duduk di tempat luar menunggu aku. Sementara aku pergi ke dalam untuk mengantri membeli teh susu. Namun, dia menunggu di luar setengah hari dan tidak melihatku keluar. Dia menoleh dan melihat. Dia melihat ada 2 orang di depan pintu toko. Seorang gadis sedang berada di sekelilingku. Apakah ini sedang digoda? Luo Yuyu sedikit melamun dan merasa tidak nyaman. Dia menggigit bibirnya dan berdiri untuk berjalan ke sana. Kak Su Yao. Luo Yuyu menarik ujung bajuku. Salah satu cowok dan seorang gadis melihat dan bertanya padaku. Ini NM sis. Bukan. Luo Yuyu dan aku berkata serempak. Di mata cantik Luo Yuyu terdapat senyuman. Tapi dia memancarkan aura berbahaya. Jenis dia seharusnya menjadi pacar, kan? Kembalikan adik perempuan. Mendengarnya benar-benar membuat orang marah.
Dua gadis itu tersenyum kepada saya dan berkata, "Terima kasih. Jadi kami pergi sekarang." Setelah mereka pergi, Luo Yuyu melihat saya dengan senyuman. "Kakak Suyao, saya hanya datang untuk mengambil teh susu. Bukan untuk mengganggu kamu dan mereka ngobrol." "Mengganggu? Kamu benar-benar pandai memilih kata-kata. Saya tidak mengenal orang-orang ini. Mereka hanya datang untuk bertanya arah." Bisa ngobrol dengan orang asing begitu bahagianya. Luo Yuyu mendengus pelan. Lalu dia berbalik dan berjalan perlahan keluar. Dari belakang, dia terlihat memiliki aura yang sulit dijangkau. "Xiao Luo, ada apa denganmu? Bukankah kamu mau mengambil teh susu?" "Kakak Suyao." Tiba-tiba saya ingin menambahkan sesuatu ke dalamnya. "Mau menambahkan apa?" "Saya pergi ke toko untuk menunjukkan padamu. Tambahkan cuka saja." Saya terdiam beberapa detik sebelum merespons. "Sayangku, kamu cemburu melihatku mengobrol dengan cewek lain." "HMPH, tidak sama sekali. Aku hanya ingin sedikit cemburu. Gadis yang sangat canggung ya." "Sayangku, kalau kamu mau yang asam, besok aku. Bagaimana kalau saya membuatkanmu hotpot kuah asam?" Luo Yuyu awalnya terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. "Baiklah, Suyaoge. Selain itu, saya ingin memesan 1 porsi bakso tangan." Di hadapan makanan, dia bisa melupakan segalanya. Luo Yuyu hari ini terasa aneh. Semua yang dia katakan padaku di rumah hantu itu, membuatku merasa hati ini agak kacau. Sementara itu, ada juga manisnya kebingungan yang menyertainya. Hatiku bahkan sedikit menantikan perkembangan lebih lanjut. Setelah Wansa dan Lin Xiaotian pergi, aku juga kembali ke kamarku. Sejak Luo Yuyu datang, aku selalu mengunci pintu saat tidur malam. Tapi hari ini aku terlalu lelah sehingga aku lupa mengunci pintu. Pada pukul 3 pagi yang kabur, aku merasa ada sesuatu yang tiba-tiba merangkak ke dalam selimutku. Dan bahkan menggosok-gosok dadaku dengan lembut. Lalu ada bau segar dan manis yang familiar. Aroma itu menyebar di seluruh ruangan. Aku tiba-tiba membuka mataku lebar-lebar. Dan menyadari bahwa orang di depanku benar-benar Luo Yuyu. Jantungku berdebar kencang. Bahkan aku tak berani mengeluarkan suara. "Sayangku, ini bagaimana bisa berada di tempat tidurku?" Aku menurunkan suaraku dan memanggil, "Luo, Luo Yuyu." Sepertinya dia mendengar suaraku memanggil. Dia tampak sedikit tidak senang dan cemberut, membuat wajah manja dan mengeluarkan suara menggeram. Seperti kucing kecil yang merajuk. Luo Yuyu sekarang benar-benar tertidur nyenyak. Tidak bisa mendengar suara sedikit pun. Aku dengan wajah serius tidak berani mengeluarkan suara. Takut dia tiba-tiba menengadah dan menggigitku. "Luo Yuyu, kamu ini bodoh. Aku sudah tahu kamu ini seorang yang kurang orientasi tempat. Pada hari saya datang ke sini, saya bahkan bilang saya tidak buta arah lagi." "Sayangku." Dengan cahaya bulan yang masuk dari jendela, saya melihat wajah gadis itu. Sekarang saya sedikit-sedikit menggambarkan Luo Yuyu di masa kecil. Tanpa sadar, saya pun tertidur seperti itu. Keesokan harinya pukul 8. Luo Yuyu perlahan membuka matanya dan melihat saya berbaring di depannya. Jantungnya berdebar, dan dia langsung terdiam. Saat itu, dia melihat saya juga sudah membuka mata. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura tenang bertanya, "Kak Suyao, kenapa kamu bisa berada di tempat tidurku?" Saya terkejut. "Luo Yuyu, ini kamu yang terlebih dahulu menuduh. Saya belum bertanya kepadamu. Kenapa kamu tidur di tempat tidur saya semalam? Ini kamar saya, tempat tidur saya." Dia terkejut seolah-olah disambar petir, matanya membelalak. Kemudian dia langsung melirik ke sekitar ruangan. 2,5 detik kemudian, wajahnya sedikit pucat dan napasnya mulai terasa tergesa-gesa. "Bagaimana situasinya?" Dia hanya bangun di tengah malam karena haus dan minum segelas air. "Bagaimana bisa aku tidur di tempat tidur Suyao? Apa dia tidak mengunci pintu kemarin?" Kesalahan masuk kamar seperti ini sudah pernah terjadi pada Luo Yuyu sebanyak 14 kali. Tapi pintu Suyao terkunci, jadi dia tidak bisa membuka setiap kali. Dari sini, barulah dia menyadari bahwa dia telah salah masuk. Begitu tersadar, wajah Luo Yuyu memerah karena malu. Dia meraih selimut dan menutupi kepalanya yang kecil. "Kakak Suyao, gadis cantik yang bingung jalan seperti ini pasti bisa dimaafkan, kan?" "Bisa saja. Tentu saja harus dimaafkan. Apa aku harus membuatmu bertanggung jawab atas sesuatu?" "HMPH. Aku tidak bingung jalan.
Semalam hanyalah sebuah kecelakaan, Lo. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Kini aku sama sekali tidak bisa menolak Luo Yuyu. Kakak Su Yao, kamu tidak melakukan sesuatu padaku, kan? Sayangku, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu padamu? Aku bukan pria yang mencintai kecantikan semata. Saya mendengar bahwa semua pria itu sama. Su Yao, kau ternyata berbeda. Luo Yuyu tampil tenang di luar, tetapi sedikit marah di dalam. Sejak kecil, dia cantik seperti karakter utama dalam cerita. Jumlah pria yang mengejarnya tak terhitung banyaknya. Apa dia yang seperti ini juga tak menarik di mata Su Yao? Sangat menjengkelkan. Sudah lebih dari sebulan. Mengapa begitu sulit untuk menjalin cinta manis dengannya? Kamis pagi pukul 9.30. Setelah pelajaran, Luo Yuyu berjalan dengan teman sekelasnya, Dong Tao membawa buku dan berjalan menuju lantai 5. Saat itu seorang laki-laki berpakaian hoodie hitam menghalanginya. Yuyu, apakah kau ada waktu siang ini? Aku akan membawamu makan makanan Jepang. Aku tidak suka makan itu. Dan juga, aku dan Dong Tao terburu-buru pergi ke bagian siswa. Tolong jangan menghalangi jalan. Mata cantik Luo Yuyu seketika menjadi dingin. Suaranya juga datar. Baiklah, kalau begitu, kalian sibuk saja dulu. Laki-laki itu menjawab dan berbalik pergi. Si Heming ini memang tidak menyerah. Ya, kamu sudah menolak dia begitu banyak kali, bagaimana dia masih mau mengajakmu? Dong Tao melihat bayangan lelaki itu dan menghela napas. Itu adalah teman sekelas mereka yang berada di kelas sebelah. Sepertinya keluarganya memiliki perusahaan. Belum lama setelah sekolah dibuka, dia sudah menyatakan perasaan kepada Luo Yuyu. Tapi Luo Yuyu langsung menolak. Setelah selesai pelajaran khusus, Luo Yuyu pergi ke toko kue di depan sekolah. Baru saja masuk, pemilik toko langsung menyapa dengan senyuman. Sayangku, datang lagi untuk belajar membuat kue? Ya, maaf merepotkan Anda. Masih belajar membuat kue stroberi yang itu. Hari ini saya belajar untuk terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Apakah hari ulang tahun orang yang kamu suka sudah dekat? Iya, besok. Di mata Luo Yuyu nampak sedikit senyuman. Setelah dia keluar dari toko kue, Heming juga berjalan ke arahnya. Senyumnya di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia di sini ngapain? Yuyu, aku sudah menunggumu di luar toko kue cukup lama. Sekarang kamu punya waktu, kan? Ayo kita pergi makan bersama. Teman sekelas Heming, apakah kamu sedang mengikutiku? Luo Yuyu menatapnya dengan dingin. Tidak ada. Aku hanya kebetulan melihatmu saat lewat. Heming menarik sudut bibirnya. Tapi aktingnya yang jelek tetap mengkhianatinya. Kata-kata itu benar-benar lucu. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus setuju untuk pergi makan denganmu? Aku serius mengejarmu. Tidak tahu kenapa kamu tidak setuju. Jika kamu bukan pianis muda yang sedikit terkenal, aku sama sekali tidak akan memperhatikan. Banyak orang di akademi ini yang menyukaiku. Apakah aku, Luo Yuyu, perlu memperhatikanmu? Di mata cantiknya, tiba-tiba muncul rasa dingin. Heming sepertinya tidak menyangka dia akan marah seperti ini dan buru-buru menjelaskan. Bukan itu maksudku. Hanya saja keluargaku meminta aku untuk mencari seseorang. Cewek di kampus yang sama berpacaran. Saya ingin pulang. Jadi aku memilihmu. Kau minggir. Aku ingin pulang. Heming masih tidak menyerah dan ingin terus mendekati. Saat itu terdengar suara rendah dan dingin dari samping. Kau jangan dekati dia. Siapa kamu? Dia adalah pacar saya. Kau bilang siapa saya? Kau adalah pacar Luo Yuyu. Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar tentang itu. Wajah Heming menunjukkan ekspresi tidak percaya. Menurut informasi yang dia ketahui, Luo Yuyu tidak memiliki pacar. Kau pikir kamu siapa? Kenapa harus memberitahumu jika kami berpacaran? Tatapanku menjadi lebih dingin. Seluruh diriku terasa tidak seperti biasanya. Suara itu juga mengandung sinyal berbahaya. Rasa tertekan yang sangat besar menghampiri. Ia menelan ludah dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Namun yang sulit dipahami Heming adalah, selain dari lebih tinggi dan lebih tampan darinya, apa kelebihan lainnya? Dan Luo Yuyu sudah berdiri di sampingku. Tidak bisa mendengar suara di sekitarnya. Hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Dia adalah pacarku. Kata-kata ini sangat manis. Wajah Luo Yuyu sedikit memerah. Xiao Luo, siapa orang itu?
Suara yang familiar jatuh dari atas kepala. Luo Yuyu baru sadar kembali. Dia melihat sekeliling dan menemukan Heming sudah pergi. Temanku. Dia akhir-akhir ini sedang mendekati saya. Tadi pagi dia mengajak saya makan bersama. Saya menolak. Tidak menyangka dia akan menunggu saya di luar sekolah pada sore hari. Kenapa hal sebesar ini tidak diberitahu kepada saya? Luo Yuyu sedikit terkejut lalu menentaikan wajahnya menatapku. Menemukan ada sedikit perasaan yang tidak bisa dia mengerti di mataku. Kami kan sesama teman sekelas. Saya tidak menyangka dia akan seperti itu. Teman sekelas. Tapi dia kan masih seorang pria. Tidakkah kamu bisa sedikit waspada? Jika bukan karena saya kebetulan lewat dan melihatmu, bagaimana? Luo Yuyu seolah menemukan sesuatu. Wajah yang cantik dan menawan itu menampilkan senyuman manis. Su Yao, apakah kamu khawatir padaku? Sayangku, aku tidak khawatir kamu akan marah seperti ini. Sekarang kamu tinggal di tempatku, jadi aku harus bertanggung jawab padamu. Kenapa aku merasa kamu cemburu? Aku tertegun sejenak, lalu berbalik menuju kompleks. Wajahku pun memerah dengan 2 semburat merah. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Awalnya ingin langsung mengatakan bahwa aku tidak pernah cemburu. Tapi sepertinya aku benar-benar cemburu. Tidak apa-apa, tidak perlu menjawab. Luo Yuyu adalah seorang sayangku. Pasti tidak akan menyadarinya. Melihat punggungku yang tinggi dan tampan. Luo Yuyu tersenyum lalu mengikutiku. Su Yao, apakah itu berarti dari apa yang kamu katakan barusan adalah aku? Apakah ini berarti aku akan menjadi pacarmu? Mendengar ini, langkahku terhenti. Setelah ragu sejenak, aku menjawab, tidak, itu hanya aku membantumu dari situasi sulit. Pencuri besar. Luo Yuyu memalingkan kepalanya dan tidak ingin menghiraukan saya. Sayangku. Kau mengatakan aku pacarmu, tapi sekarang tidak mengakuinya. Melihat Luo Yuyu seperti ini, aku jadi menyesal. Tapi karena terbawa suasana, aku sudah terlanjur mengatakannya. Keduanya berjalan pulang ke kawasan perumahan dalam keheningan. Saat hampir sampai di bawah, aku melirik gadis di sampingku. Setelah ragu sejenak, aku tetap menarik lengan tangannya. Ada apa, Su Yao? Sayangku, dengan nada gemas. Apa maksud dari kalimatmu barusan? Apakah itu berarti aku akan menjadi pacarmu mulai sekarang? Tadi, saat Luo Yuyu mengucapkan kalimat itu, dia tersenyum. Jadi, aku sedikit bingung. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Yuyu. Jadi, aku ingin bertanya langsung untuk memastikan. Su Xiong. Luo Yuyu dengan wajah merah merona tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa Su Yao tiba-tiba jadi begitu langsung? Itu membuatnya jadi sedikit tegang. Maksudku adalah, kamu bertanya padaku di rumah hantu itu, apakah aku suka padamu? Apakah kamu ingin berpacaran denganku? Setelah beberapa saat, aku tetap mengatakan perasaanku tanpa ragu-ragu. Wajahku langsung menjadi merah seperti awan yang terbakar. Dan Luo Yuyu juga tercengang. Kedua pipinya memerah. Merasa jika aku terus tinggal di sini, aku akan malu sampai pingsan. Kemudian, dengan sedikit kesadaran yang tersisa, aku menjawab. Su Yao, aku pergi ke atas dulu ya. Setelah suaraku hilang, dia langsung berlari. Masuk ke pintu utama lantai 1 menuju lift. Ah, ini sangat mengerikan. Kenapa Su Yao hari ini jadi begitu langsung? Jika aku bilang ingin berpacaran dengannya, apakah langkah selanjutnya adalah mengungkapkan perasaan? Dan kemudian harus berciuman? Tidak boleh. Su Yao, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin ciuman pertama kita bisa terjadi di tempat seperti itu? Melihat ekspresi Luo Yuyu, saya tiba-tiba sedikit menyesal telah bertanya tentang itu. Tapi saya benar-benar hanya ingin tahu pikirannya. Jika dia tertarik padaku, maka aku harus merespons. Dan bukan terus-menerus seperti BC tidak melakukan apa-apa. Setelah pulang ke rumah, saya melihat Luo Yuyu yang wajahnya memerah seperti apel dan berkata, sayangku, saya sebenarnya menanyakan hal itu. Luo Yuyu terkejut dan cepat mengangkat kepalanya. Kak Su Yao, saya mendengarnya. Saya akan memberikan jawaban besok, ya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berlari masuk ke kamar. Saya tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Guang, beri saya jawaban besok. Memikirkan ini, saya merasa sedikit tegang. Kemudian saya masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Di sisi lain, Luo Yuyu baru saja mengatakan itu. Dia takut jika Su Yao hanya bercanda saat bertanya.
Jadi dia segera memotong pembicaraannya. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman atau kehilangan kesempatan dengan Su Yao. Hanya ingin menaruh pengakuan cinta pertama di suatu hari yang layak dikenang. Dan dia juga tidak terlalu yakin apakah Su Yao benar-benar menyukainya. Jika pengakuan berhasil, dia akan sangat bahagia besok. Jika pengakuan gagal, dia akan terbang kembali ke kota Yun. Selain itu, dia akan duduk di tempat tidur dan menangis sendirian. Saat kembali kali ini, dia akan tetap menjadi pianis muda wanita Luo Yuyu. Su Yao tetaplah Su Yao. Mereka hanyalah hubungan biasa yang saling menumpang. Tak lama kemudian, makan malam sudah siap. Luo Yuyu melihat beberapa hidangan di meja makan. Wajah cantiknya memperlihatkan senyuman manis. Masakan kakak Su Yao memang sangat baik. Siapapun yang menjadi istrimu di masa depan pasti akan sangat bahagia. Sangat iri. Aku mengangkat kepala dan melihat Luo Yuyu. Menyadari bahwa wajahnya merona, tetapi senyumannya tidak mencapai matanya. Sepertinya ada perasaan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mengalihkan pandangan, aku menyendok sepotong daging iga talas ke dalam mangkuknya. Hidangan daging iga talas ini adalah masakan baru yang aku pelajari. Coba deh. HMPH. Kenapa kamu tidak menjawab kalimat saya itu? Istriku, Su Yao, pasti akan sangat bahagia. Aku tidak bisa menahan diri untuk tertawa pelan. Oh, Kak Su Yao, kalau begitu aku mau tanya lagi. Kamu suka tipe cewek seperti apa? Saya suka orang-orang tertentu. Kamu bahkan meniru cara bicaraku. Iya. Kalimat itu pernah kamu katakan, jadi aku belajar darimu. Mengerti bahwa menyukai seseorang dari hati. Ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Setelah makan, Luo Yuyu berdiri untuk membereskan piring dan sendok ke dapur. Melihat aku mengisi air panas untuk mencuci piring, dia pun tersenyum lebar. Kak Su Yao, waktu yang aku habiskan bersamamu adalah yang paling bahagia dalam 2 tahun terakhir. Kenapa kamu bisa berkata begitu? Apakah itu karena kemampuan masakanku atau yang lain? Saya juga tidak tahu kenapa. Hanya saja tinggal bersamamu membuatku merasa. Setiap hari suasana hatiku sangat baik. Sambil berkata, Luo Yuyu tiba-tiba mendekat ke sampingku. Kak Su Yao, kamu keluar saja, biar aku yang cuci piring. Tidak perlu. Kamu pergi bermain saja, aku akan cuci sendiri. Aku hanya ingin mencuci bersamamu. Karena setiap kali aku mencuci piring di rumahmu, 1 piring hilang. Sayangku, jika kamu ingin mencuci berapa kali pun, silakan. Kenapa berbicara dengan nada sedih seperti itu? Masih mencuci 1 kali jadi berkurang 1. Benarkah bisa berapa kali pun? Seumur hidup bolehkah? Luo Yuyu dengan marah berkata. Tapi karena malu, suaranya sangat kecil. Aku di samping tidak mendengarnya. Setelah menyiapkan air, aku sedikit membungkuk dan tersenyum pada Luo Yuyu. Kalau ingin mencuci seperti ini, bagaimana bisa aku menolak? Aku cuci yang pertama, kamu cuci yang kedua, bagaimana? Bagus, ya. Wajah kecil Luo Yuyu yang sedih seketika memerah dengan 2 bintik merah. Dia tersenyum ceria dan memasukkan tangan kecilnya ke dalam wastafel. Melihat wajahnya yang manja dan menggemaskan. Di dalam hati, saya langsung berteriak betapa lucunya dia. Pada sore hari berikutnya jam 4, saya membawa Luo Yuyu kembali ke taman resmi. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-19. Setelah makan malam, Zhao Mei membawa sebuah kue datang ke ruang tamu. Ayo, mari kita makan kue lebih awal. Yuyu harus terbang kembali ke Yuncheng jam 9 malam. Mendengar kata-kata Zhao Mei, saya sedikit terkejut. Saya tahu dia akan pergi pada hari Minggu ke Yuncheng untuk mengikuti sebuah konser piano. Tapi kenapa harus kembali malam-malam? Setelah berpikir sejenak, saya mendekat. Sayangku, kamu harus kembali ke Yuncheng sebentar lagi. Kenapa kamu harus pergi malam ini? Itu bukan urusanmu. Tiket saya sudah dibeli. Wajah kecil Luo Yuyu terasa panas. Sayangku Su Yao tidak bisa disalahkan karena ini. Aku takut kalau nanti aku mengungkapkan perasaanku padamu dan ditolak. Jadi aku tidak bisa menghindarinya. Jadi aku berpikir untuk pulang ke Yun City dan menangis. Dengan begitu, aku tidak akan terlihat terlalu memalukan. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengantarmu ke bandara nanti. Saya merasa sedikit bingung. Sebenarnya aku sudah merencanakan untuk membawanya bermain malam ini. Kemudian aku melihat ke meja. Zhao Mei baru saja membuka kotak kemasan kue. Aku menemukan di dalamnya ada sebuah kue stroberi.
Dan itu persis sama dengan yang dibuat Luo Yuyu sebelumnya. Bentuk kue stroberi kecilnya sama persis. Menyadari tatapanku, Zhao Mei tersenyum dan berkata, "Ini adalah kue yang dibuat sendiri oleh Yuyu untukmu." Yuyu menghabiskan 2 jam untuk membuatnya. Dia juga memintaku untuk tidak memberitahumu terlebih dahulu. Mana bisa begitu? Aku harus memberitahumu. Kue yang dibuat oleh orang terdekat pasti terasa lebih menyenangkan. Sayangku Xiao Yao, kamu setuju kan? Aku mengangguk dengan malu. Melihat ke arah Luo Yuyu, aku menemukan dia juga sedang merah muka. Kenapa kamu melihatku? Ingin melihat. Mendengar itu, hatinya bergetar. Ada apa dengan Su Yao? Sudah 2 hari berturut-turut dia langsung terbuka. Apa dia jatuh cinta padaku tanpa bisa ditarik kembali? Dia menggelengkan kepala dengan keras berusaha untuk menyadarkan dirinya. Aku masih harus mengungkapkan perasaan, jadi tidak boleh terpengaruh. Kenapa kamu terdiam di situ? Ayo cepat, tiup lilin dan buat permohonan. Luo Yuyu menatap anak laki-laki di depannya yang menutup mata dan membuat permohonan. Senyuman cantik muncul di wajahnya. Dia berpikir dalam hati tentang senyum yang indah. Siapa Su Yao kakak? Bisakah kamu membantuku membuat permohonan juga? Aku tidak terlalu berlebihan. Permohonanku adalah agar hari ini bisa menjadi pacarmu. Setelah membuat permohonan dan selesai makan kue, Luo Yuyu menemukan aku pergi ke dapur. Dia mengambil napas dalam-dalam lalu mendekat. Su Yao, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu harus mengejar pesawat nanti? Aku lihat kamu makan sangat sedikit saat makan malam. Aku sudah menyiapkan beberapa kentang goreng untukmu. Bawa saja untuk dimakan saat kamu lapar di jalan. Tidak mau, deh. Apa kamu tidak suka makan? Beberapa hari yang lalu kamu kan makan banyak kentang goreng yang aku buat. Bukan begitu. Semuanya yang kamu buat, aku suka. Hanya saja hari ini aku ada urusan. Bisakah kamu pergi ke atap denganku sebentar? Aku ingin memberimu hadiah ulang tahun. Wajah kecil Luo Yuyu memerah, terlihat sangat manis dan sedikit canggung. Oke, tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di atap. Sekelilingnya gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya dari jauh. Aku melihat gadis di sebelahku dengan bingung dan berkata, "Sayangku, kenapa kamu mau datang ke sini untuk memberiku hadiah ulang tahun kalau kamu takut gelap? Ini tidak terlalu gelap, kan? Lagi pula, dengan kamu di sisiku, aku tidak akan begitu takut. Apa aku adalah cahaya bagimu?" Luo Yuyu mendengung tidak jelas. Suara kata terakhir terdengar seperti nyamuk kecil. Dia ingin mengaku tetapi tidak ingin Su Yao mendengarnya. Aku mengangkat alis dan menatapnya tanpa henti. Ada sesuatu yang salah. Kenapa saya mendengar ada kata di belakang? Tidak ada. Kamu ini sangat imut. Wajah kecil Luo Yuyu memerah dan mundur setengah langkah. Hadiah apa itu? Melihat dia memerah, aku merasa sedikit putus asa dan hanya bisa kembali ke topik. Ini adalah kupon ulang tahun yang aku berikan untukmu. Ada 20 lembar, Lo. Melihat Luo Yuyu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak berwarna pink. Mataku tiba-tiba terkejut. Apakah kupon ini yang serius? Su Yao, kamu bisa membukanya dan melihat. Mendengar itu, aku mengambil kotak tersebut dan membukanya perlahan. Begitu melihat, aku melihat selembar kupon hiburan. Tunjukkan kupon ini saat kamu merasa tidak baik. Aku akan menghiburmu, memelukmu, dan menemanimu tanpa syarat. Kemudian, kartu kedua juga ditunjukkan. Menghidupkan kembali hubungan. Tunjukkan kupon ini. Tidak peduli seberapa hebat pertengkarannya, kita harus segera berdamai. Aku menelan air liur, ekspresi di wajahku berubah menjadi sangat tidak wajar. Sayangku sungguh gila sekali dalam memberi. Ini adalah hadiah ulang tahunmu yang ke-19. Kamu harus menerimanya, mengerti? Aku terima. Terima kasih atas hadiahmu. HMPH. Aku tinggal di tempatmu tanpa bayar begitu lama. Hadiah sekecil ini, tidak usah sungkan. Luo Yuyu menundukkan kepala dengan wajah memerah. Kedua matanya berkedip 2 kali. Dia masih memiliki banyak kupon yang belum dia kirim, ini baru sepertiga. Hari ini harus berhasil mengungkapkan perasaan. Jika tidak, kupon cinta yang dia buat akan sia-sia. Xiao Luo, kemarin kamu bilang sudah memikirkan jawaban untukku hari ini. Jika belum dipikirkan, kita harus turun sekarang. Bukankah kamu harus mengejar pesawat? Aku melihat gadis di depanku dengan rona merah di wajahnya. Sejak kembali dari Zhenghe Town, saya merasa banyak emosi saya disebabkan oleh Luo Yuyu.
Pertanyaan kemarin juga saya tanyakan dengan serius. Jadi saya ingin mendengar jawaban yang lebih baik. Saya sudah memikirkannya, Su Yaoge. Kamu bertanya kemarin apakah saya ingin berpacaran denganmu. Sebenarnya jawaban saya tidak terlalu penting. Karena apapun yang saya katakan, yang ingin saya dengar pada akhirnya tetap jawabanmu. Luo Yuyu tiba-tiba terdiam di tengah kalimatnya. Dia merasa malu dan tegang hingga ingin menangis. Di depan Su Yao, dia tidak bisa mengendalikan diri. Melihat ujung mata Luo Yuyu yang sedikit merah, hati saya sangat sakit. Sedang bersiap untuk membuka mulut. Luo Yuyu tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut menahan bibir saya, lalu dia tersenyum manis. Seorang pria muda, kemungkinan besar tokoh utama cerita. Dia perhatian dan peduli pada Luo Yuyu. Sambil berkata, dia memegang lengan saya dengan lembut dan berjinjit, dan menempelkan ciuman lembut di wajah saya. Matanya yang jernih bercahaya dengan senyuman yang tulus. Itu adalah rahasia hati seorang gadis yang disukai. Anak laki-laki itu tersenyum manis setelah mendengarnya. Saya tidak menyangka Luo Yuyu akan mencium wajah saya. Saya benar-benar terkejut. Melihat Luo Yuyu berbalik dan bersiap pergi, hati saya berdebar. Segera saya menarik pergelangan tangannya. Xiao Luo, kamu mau kemana? Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku ingin bersenang-senang bersamamu. Saya sudah mengucapkan semua yang ingin saya katakan. Jika kamu ingin menolak, tunggu sampai besok untuk mengatakannya. Jangan buat aku menangis hari ini, ya? Wajah cantik Luo Yuyu tampak kecewa. Dia sekarang tidak yakin tentang apapun. Dia juga takut dan cemas akan ditolak. Saya menarik Luo Yuyu ke dalam pelukan saya. Sayangku, kamu bilang apa? Kenapa saya harus menolak kamu? Kamu bilang suka padaku. Sebenarnya, aku juga suka padamu. Su Yao, kamu juga suka padaku. Hari itu di rumah hantu, saya bertanya apakah kamu suka tangan. Itulah mengapa aku tidak bisa mengendalikan diri. Jatuh cinta padamu dan ingin mengetahui jawabanmu. Jika bukan karena keberanianmu, mungkin aku masih tidak bisa mengenali hatiku. Terima kasih, Xiao Luo. Kak Su Yao. Aku tidak ingin kamu hanya menyukaiku secara sederhana. Aku ingin bersamamu dan bercinta, bagaimana? Tangan kecil Luo Yuyu memeluk pinggangku dengan erat. Wajahnya yang cantik juga memerah karena tersentuh dan malu. Baik, mari kita berpacaran. Aku ingin Xiao Luo menjadi pacarku, Su Yao. Aku tidak mau jadi pacarmu, kamu jahat. Luo Yuyu dengan bangga bersikap manja sejenak. Begitu menyadari, dia langsung malu dan melompat ke pelukanku. Aku ingin menjadi pacar Kak Su Yao. Hehehe, apakah sekarang kita harus berciuman? Aku menunduk melihat bibir merah Luo Yuyu. Jantungku berdebar-debar dengan kencang. Baiklah, jadi, kamu tidak bisa bilang aku adalah yang sangat imut. Tidak mungkin. Dia memerah malu dan menutup matanya. Melihat wajahnya yang cantik dan halus begitu dekat, aku ragu sejenak, tetapi tetap mencium. Di dahi putihnya, merasakan kehangatan yang datang dari dahi. Nafas Luo Yuyu, dengan wajah bingung, membuka matanya. Dia dengan sedikit penasaran bertanya, Kak Su Yao, bukankah itu ciuman?